Baik jamaah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Jamaah sekalian, jamaah salat maghrib dan kajian di Musalla Al-Ikhlas, Bujur. Musalla atau Langgar Al-Ikhlas, pinggir sungai Kampung Melayu. Bukan Kampung Melayu, apa ngarannya? Apa ngarannya? Desa Mekar. Desa Mekar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau Melayu di situ, Subang. Situ. Oh iya. Desa Mekar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali bersilaturahim, berkumpul, bermajelis ilmu di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita ini dari awal sampai akhir. Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh yang bisa jadi bekal kita menuju akhirat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita juga bersyukur atas keselamatan pasca musibah yang kemarin menimpa kita atau sebagian kita, yaitu musibah banjir, sehingga kita terhalang dari melakukan beberapa aktivitas kita yang biasa kita laksanakan, diantaranya juga kajian di masjid ini atau di musola ini. Tentunya namanya musibah, banyak pelajaran yang harus kita ambil. Di antaranya adalah belajar sabar, ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita semakin yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai makhluknya tertuntut untuk menyikapi setiap musibah itu sesuai dengan syariat Allah. Ya, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya menyalahkan pihak-pihak tertentu yang mungkin konon menjadi titik masalah terjadinya banjir atau titik awal masalah banjir, tapi juga pada satu sisi kita harus introspeksi diri kita, karena tidaklah suatu musibah menimpa kecuali karena dosa kita, dan apabila kita bersabar atasnya maka kita akan mendapatkan pahala. Kalau kita memprotes takdir Allah, jangankan pahala, malah kita akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu musibah bukan menjadikan seorang hamba Allah itu menjadi lemah kedekatannya kepada Allah. Malah musibah silih berganti menjadikan seorang mukmin semakin kuat, erat hubungannya dengan Allah. Kenapa? Karena dia yakin, nanti akan kita bahas di dalam surah di dalam ayat kursi ini, dia semakin yakin bahwasanya dia tidak punya kuasa, la haula wala quwata illa billah. Disitulah dia yakin, bagaimanapun apapun yang aku usahakan, kalau Allah Subhanahu wa taala menentukan berbeda dengan apa yang aku harapkan, maka tidak mungkin keinginanku itu terjadi.
Kewajiban kita adalah terus berusaha, dan terus berusaha pasti di balik usaha kita itu ada kebaikan. Cepat atau lambat, dengan usaha kita yang syar'i dan kauni, yang lahiriah dan batiniyah, itu akan menjadikan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada satu kajian yang mungkin tertunda, yaitu tadabbur ayat Al-Kursi. Sebenarnya ulun sudah terjadwal di sini. Qaddarallah ulun bulik ke Montai. Sampai sudah di daerah hampir rantau, hanya keingatan ulun ada mengisi di sini. Terpaksa ulun beizin lawan Ami Khalid, ujar ulun biar yang lain saja yang mungkin bisa menggantikan, karena ulun kada ingat, dan ini sudah bawa keluarga, kalau balik lagi kada mungkin karena barang sudah banyak, manusianya juga banyak, jadi tertunda. Baru sekarang kita bisa melaksanakan kajian tadabbur ayat Al-Kursi, ayat yang paling mulia. Kita sudah membahas dalam satu kajian tentang keutamaan ayat kursi. Insyaallah bubuhan kita sebarataan masih ingat keutamaannya. Di antaranya apa? Ayat kursi ini bisa mengusir apa Bapak? Mengusir jin atau mengusir syaitan. Dengan seseorang membaca ayat kursi, dia mengusir syaitan. Tapi sebelum itu, yang paling utama dari sekian banyak keutamaannya, dia adalah ayat yang paling mulia, ayat yang paling utama. Terdapat dalam hadis yang diriwayatkan Ubay bin Ka'ab. Ya, dia juga bisa mengusir jin, ya, sebagaimana juga dia akan menjaga kita apabila kita membacanya sebelum tidur malam, ya, sebagaimana juga Allah bisa menjanjikan kita surga apabila kita membacanya setelah sholat fardu. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita mencoba untuk menafsirkan ayat Al-Kursi. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca ayat Al-Kursi. Umpati ulun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali Ia, yang memiliki kehidupan yang sempurna dan yang menghidupi, yang berdiri sendiri dan yang mendirikan selainnya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia tidak akan ditimpa oleh rasa kantuk, dan dia tidak akan ditimpa oleh tidur. Dia tidak akan tertidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Hanya miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisinya? Tidak ada kecuali dengan izinnya. Artinya tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali harus dengan izin Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ia mengetahui apa yang akan datang
dan apa yang telah berlalu. Yang akan datang dia mengetahui, begitu pula yang telah lalu. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Hamzahnya jangan kada ingat. Illa bima syaa. Mana kada kedengaran? Illa bima syaa. Mantap. Illa bima syaa. Habis itu wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Ulun terjemahkan dulu tadi. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak bisa meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala kecuali sekadar yang Allah izinkan, sekadar yang Allah inginkan. Allah ingin kasih sedikit ini ilmu pertanian, ilmu perdagangan, ilmu pertukangan, ilmu permesinan, ilmu fikih, ilmu bahasa, dikasih secuil sesuai dengan kehendaknya. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursinya Allah itu meliputi luasnya, ya, luasnya seluas langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Tidaklah membuat Allah itu capek menjaga keduanya. Maksudnya menjaga langit dan bumi, tidak sedikit pun membuat Allah itu letih. Naam. Wa huwal aliyyul azim. Dan dia zat yang maha tinggi, lagi yang maha agung, lagi yang maha mulia. Allahu Akbar. Inilah ayat yang insya Allah dari sekarang sampai akhir kajian kita akan bahas. Sebelumnya ada beberapa kata kunci yang kita hafali. Artinya dengan tahu arti kata-kata itu semoga menjadi pengikat ingatan kita tentang makna ayat ini. Ayat ini kada panjang, sadang aja. Jadi mungkin ada beberapa kata yang perlu diingat betul-betul artinya. Semoga dengan tahu kata-kata tersebut secara umum kita ingat pas membacanya di dalam sembahyang, limbah sembahyang, pas zikir pagi petang, kita masih ingat gara-gara tahu kata-kata tersebut. Di antaranya Al-Qayyum. Al-Qayyum itu Bapak, kita paham ya kan, Al-Qayyum itu kan diambil dari kata qama yaqumu, berdiri, bangun gitu kan. Jadi Al-Qayyum itu dalam bahasa Arab dia dengan wazan timbangannya dalam ilmu saraf itu fai'ul. Apa mek? Fai'ul. Qayyum. Qay itu fai. Yum'ul, fai'ul. Dan itu salah satu sighah mubalaghah, salah satu model kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan berlebihan, sangat, rajanya. Nah, rajanya berdiri sendiri, artinya kada membutuhkan selainnya, dan rajanya nang mendirikan selainnya, sabarataan selain ia berdiri karena ialah yang memberinya. Ia memberi rezeki, ia memberi kekuatan, ya, ia yang memberi roh sehingga selainnya bisa hidup.
Jadi Al-Qayyum itu yang maha berdiri sendiri, kada membutuhkan selainnya, dan yang selainnya seberataan kada kawa hidup mun kada dengan Allah. Allah aja, karena dialah yang menghidupinya. Insya Allah bisa dipahami. Itu kata Al-Qayyum, ya. Dan ketika dikatakan Allah itu Al-Qayyum, berarti itu menunjukkan keilmuan Allah. Mana mungkin Allah menghidupi seseorang, tidak ada satupun kehidupan selainnya, manusia, jin, malaikat, langit, bumi, ya, semuanya itu tidak mungkin hidup kecuali tidak mungkin lepas dari ilmunya Allah. Jadi Allah memberi mereka kehidupan dengan ilmunya. Jadi ilmunya itu mencakup segalanya. Dan ini kita bisa pahami dari kata Al-Qayyum. Baik, di dalam ayat ini juga ada kata sinah, la ta'khudhu sinatun. Sinatun itu artinya kantuk. Ada yang mengatakan dia adalah awal-awal kantuk. Jadi sebelum kita kantuk berat, nah kantuk nang masih ringan itu sinah. Biasanya orang sebelum kantuk berat, kantuk ringan dulu. Ini menunjukkan amun kantuk yang ringan aja kada, apalagi apa? Kantuk nang berat. Sinatun. Nah, bisa juga kadang-kadang sinah itu diartikan kelalaian. Artinya sebenarnya orang itu sudah siap-siap. Umpamanya ada manusia sudah siap-siap melakukan sesuatu, ada 1 detik dia lalai, akhirnya apa? Terjadilah hal yang tidak diinginkan. Hanya beberapa menit dia lalai, terjadilah hal yang diinginkan. Seperti orang yang menjadi petugas buka tutup pintu irigasi, Pak. Tadudi sedikit bisa apa? Macam-macam banyak madarat bisa terjadi kada. Dan itu sudah jam tertentu itu dari PLTA, ya, jam sekian engkau buka, jam sekian. Kalau telat sedikit ghaflah, nah itu bisa macam-macam terjadi, hal-hal yang tidak diinginkan. Wasi'a kursiyuhu, kursi. Kursi di sini jangan dipahami kursi nang kayak kita, kada. Amun kita kursi itu gasan berduduk. Tapi kursi Allah itu memang sesuatu jisim, sesuatu yang ada zatnya, gonol, hello, azim, gonol dari orang kita sini. Dan dia berada di atasnya aras. Jadi mun aras begini, di atasnya aras itu kursi. Dan itu keandakan 2 batis Allah. Ujar Ibnu Abbas, ini lain bukan sembarangan orang yang berpadah ini. Ujar Ibnu Abbas, kursi Allah itu keandakan batis Allah. Kedua kaki Allah berada di atas kursi itu. Jangan dibayangkan. Keandakan maudhi'ul qadamaini lil bari'i jalla wa azza. Ini kursi. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Kursinya Allah seluas langit dan bumi. Habis itu ada kata wala ya'uduhu hifdhuhuma. Ada ya'udu dalam bahasa Arab tuh amun kata kerja lampaunya nang sudah lalu napa? Ada fi'il mudhari'nya ya'udu wala yuthqiluhu. Berarti ada artinya athqala. Amin. Ada ya'udu, artinya tidak memberatkan Allah sedikit pun penjagaan terhadap langit dan bumi. Ini mungkin beberapa kata-kata kunci dari ayat ini yang mana harapan kita dengan paham arti kata-kata ini bisa mewakili seberataan. Yang lain tuh setengah hafal sudah kita artinya. Dengan kata-kata ini
tambah lagi kita paham, karena kata-kata yang ulun sebutkan tadi itulah yang paling susahnya dari ayat kursi. Yang lain lebih ringan atau lebih jauh cenderung lebih ringan daripada yang lain untuk memahaminya, karena sudah kata-kata yang lebih familiar di tengah-tengah kita. Rancak sudah tahu ulang-ulang kata-kata tersebut, kata-kata yang lain di dalam ayat-ayat yang lain. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang mari kita memahami ayat kursi ini secara global. Karena imbah kita memahami artinya, hanya kita mengambil faedah-faedahnya. Pertama dulu Allah mengatakan Allahu la ilaha illahu. Artinya dialah Allah yang la ilaha illahu. Itu apa artinya, Pak? La ma'buda haqqun illahu. Kadada sesembahan nang bujur kecuali ia. Kecuali ia, artinya nang selain Allah kada bujur. Nah, selain Allah itu luput. Nah, dialah satu-satunya zat yang berhak diibadahi dengan penuh kecintaan dan penuh pengagungan kepadanya. Apa marganya? Karena kesempurnaan sifat Allah. Nah, Allah mengatakan di dalam surah Al-Hajj ayat 62, kenapa kita ni mengibadahi Allah? Dzalika bi annallaha huwal haqq. Allah aja nang bujur. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Napa nang orang sembah selain Allah itu apa? Kada bujur. Wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Dua nama ini kan Al-Hayyu nama Allah, Al-Qayyum nama Allah juga. Dua nama ini, Pak Ai, dia adalah menunjukkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang lain. Jadi dua ini mewakili semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang lain. Ketika kita katakan Allah Al-Hayy, artinya yang memiliki kehidupan yang sempurna, yang tidak didahului oleh ketidakadaan dan tidak diikuti oleh kesirnaan. Amun manusia makhluk sebelum ada kadada, ya Allah, imbah ada meninggal. Amun Allah tidak didahului adam, ketidakadaan, dan tidak diakhiri oleh kefanaan. Nah, ketika kita katakan Allah itu Al-Hayyu, punya kehidupan yang sempurna, ini melazimkan kita menetapkan Allah itu baisi sabarataan sifat-sifat nang sempurna. Ketika kita katakan Al-Hayyu, berarti Allah memiliki sifat yang sempurna apa aja. Ketika kita katakan Al-Qayyum, Al-Qayyum itu artinya yang berdiri sendiri dan yang mendirikan selainnya. Selainnya tidak mungkin berdiri tanpa dia. Ini menunjukkan selain Allah memerlukan Allah. Iya. Dan ini melazimkan akan perbuatan Allah yang sempurna. Jadi Al-Hayyu itu konsekuensinya kita menetapkan seberataan sifat Allah yang sempurna. Al-Qayyum melazimkan kita menetapkan seberataan perbuatan Allah sempurna. Bisa dipahami nih. Al-Hayyu, ketika kita katakan Allah memiliki kehidupan sempurna, ini berarti semua sifatnya sempurna. Maha mendengarnya, malah melihatnya, mengilmuinya segala sesuatu, yang ada pengawasannya terhadap sesuatu. Itu kan sifat-sifat Allah. Kemudian ketika kita katakan Al-Qayyum, berarti semua perbuatan Allah sempurna. Allah istiwa di atas arasy,
Allah nuzul pada setiap sepertiga terakhir dari setiap malam. Itu kan perbuatannya Allah kadada kurangnya sama sekali, seberataan sempurna. Nah, di sini ketika kita katakan Al-Hayyu itu melazimkan kita menetapkan kesempurnaan seberataan sifat Allah. Ini terbukti dengan firman Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdi. Disuruh bertawakalnya tu lawan apa? Lawan nang maha hidup, nang kadada kematian, dan bertasbihlah dengan memujinya. Adapun ketika kita menetapkan kesempurnaan perbuatan Allah dengan kita mengimani Al-Qayyum, itu terbukti dengan firman Allah, wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrih. Di antara bukti kebesaran dan kebenaran Allah adalah langit dan bumi itu kada berdiri kecuali dengan izinnya, dengan kehendaknya. Limbah itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum, kada bataha ngantuk, wan kada batahan apa? Goreng. Kada bataha ngantuk, kada bataha goreng. Ini sebenarnya kata la ta'khudhuhu sinatu wala naum ini adalah sebagai taukid, penekanan akan arti Al-Hayyul Qayyum. Jadi ketika kita Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri dan selainnya berdiri dengannya, la ta'khudhu sinatu wala naum, itu kan menetapkan kemahasempurnaan kehidupannya dan qayyumiyahnya Allah. Artinya ketika dia itu maha hidupnya itu sama sekali tidak diikuti oleh rasa kantuk, dan apalagi sampai dikalahkan oleh ketiduran. Tidak mungkin ketiduran. Ini menunjukkan kemahasempurnaan hidup Allah tabaraka wa ta'ala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya sajalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, tanpa ada yang menandinginya atau yang menjadi sekutu baginya, baik itu wali kutubkah, wali badal, wali ghaus, wali apa aja, terhadap Allah menyurangan dalam memiliki alam semesta ini, langit dan bumi, dan semua hambanya milik Allah, dan tidak boleh dialamatkan ibadah itu kepada selainnya. Doa kita, harap kita akan pahala, kada boleh kita alamatkan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Limbah itu, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa garang nang kawa memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Artinya tidak mungkin ada seorang pun yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali setelah Allah memberikan izin kepadanya. Nanti akan kita jelaskan nanti. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Sungguh Allah mengetahui apa yang sekarang ma baina aydina, ya, ma baina aydihim tu yang berlalu, baik. Wa ma khalfahum, apa yang akan kemudian, tadi ulang terbalik ya, wa ma khalfahum tu yang akan datang, baina aydina yang sudah berlalu. Allah mengetahui seberataan, kadada nang luput dari pengetahuan Allah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Semuanya yang selain Allah, apa aja, alam jin kah, alam manusia kah, alam malaikat kah, kadada satupun nang mengetahui dari ilmu Allah
Ya, baik yang yang sekarang atau yang akan datang, atau yang belum, yang tidak terjadi kalau seandainya terjadi. Tidak ada yang mengetahuinya. Mun jua mengetahui itu hanya secuil dari yang Allah kehendaki. Allah beritahu sedikit sesuai dengan kadar yang Allah inginkan. Tapi itu yang memberitahu Allah. Allah lah yang menjadikan seseorang itu berilmu akan hal itu. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi dalam keluasan dan kebesarannya. Dan sudah kita dengar tadi perkataan Ibnu Abbas, keandakan apa? Naam, batis Allah. Al-kursi mawdi'ul qadamain wal arsyu la yaqdiru ahadun qadrahu. Ujar Ibnu Abbas. Perhatikan ujar Ibnu Abbas apa? Kursi itu keandakan dua batis Allah yang maha agung lagi maha sempurna. Adapun aras kadada nang kawa mengukurnya seorang pun, seikung pun kadada nang kawa mengukurnya. Wala yauduhu hifdhuhuma. Kadada sama sekali rasa berat pada diri Allah dalam rangka menjaga langit dan bumi. Sabarata antu nyaman benar, enteng benar bagi Allah. Wa huwal aliyyul azim, dan dia adalah zat yang maha tinggi. Mun kita sambat Allah itu maha tinggi, al-ali. Al-ali itu kan yang maha tinggi, Pak. Ada lagi bahasa lain al-muta'al, sama aja tuh. Jadi pian bisa mengarani anak Abdul Ali, bisa juga Pak Abdul Muta'al. Sama aja artinya, al-muta'al lawan al-ali, artinya sama-sama maha tinggi. Beda gaya bahasa dalam ilmu saraf. Al-ali, Allah zat yang maha tinggi. Kemahatinggian Allah tuh ada 3 ujar ulama baik. Yang pertama, bapak tarus ibu-ibu kalau bisa Ustadz merawak. Nah, bapak ibu seberataan dan sanak seberataan, al-ali, al-ulu, ngaran sifatnya lo. Uluwullah itu 3 buting. Nang pertama uluwudzat, kemahatinggian Allah. Kadada nang lebih tinggi dari Allah dari sisi zat, karena Allah berada di atas arsy. Kadada lagi di atas Allah. Limbah itu apa pulang? Uluwu al-qahr, kemahatinggian Allah atas makhluknya sehingga Allah mampu untuk memaksa hamba sesuai dengan keinginannya. Itu namanya uluwul qahr, kemahatinggian dengan mampu untuk memaksa hamba sesuai dengan keinginannya. Tidak ada yang lepas dari keinginannya. Lembah itu uluwul qadr, kemahatinggian dari sisi kemuliaan, harkat. Allah itu maha tinggi dari sisi harkatnya, bukan zatnya aja, tapi apa? Harkatnya juga. Kayak kita umpamanya, di mana guru itu sidin duduk di kursi, oh itu kan uluwul zat. Di mana sidin? Sidin itu guru itu sidin lebih mulia dari kita. Nah, itu berarti ketinggian qadar. Itu manusia lah. Ini sekarang Allah itu memiliki uluwul qadar, ketinggian dari sisi kemuliaan. Jadi insyaallah bisa kita ingat apa? Al-ulu ada 3 buting. Limbah itu ada disebutkan al-azim, yang maha agung. Keagungan Allah itu mutlak sifatnya Pak Ai, kadada ada kekaitannya atau batasannya. Ya, semua selain Allah amun sudah di hadapan Allah sabarataan hina sabarataan. Siapakah orang nang paling beilmunya di dunia, nang paling bagus nasabnya,
nang paling banyak hartanya kayak paja, amun sudah di hadapan Allah sabartaan hakir, hina dan kecil. Tidak ada satupun yang lebih agung, lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada. Baik, sekarang ulun mulai membahas pembahasan berikutnya. Apa itu? Faedah-faedah dari ayat kursi ini, faedah-faedah dari sisi tarbiyah. Faedah dari sisi tarbiyah. Ada kata lahu ma fis samawati wa lahu ma fis samawati wal ard. Hanya miliknya apa yang di langit dan di bumi. Dari sisi ilmu pendidikan, ayat lahu ma fis samawati wal ard ini, potongan ayat ini adalah hiburan bagi seorang manusia apabila tertimpa musibah, agar dia ridha dengan takdir Allah. Karena kalau Allah, kalau seseorang mengetahui bahwasanya kepemilikan Allah itu hanya milik Allah saja, semuanya langit dan bumi ini hanya milik Allah, maka kita pun akan ridha dengan takdir Allah. Itu dari kata lahu ma fis samawati wal ard. Jadi kalau kita tahu ini semua bagian dari kepemilikan Allah, maka berarti kita pun ridha milik Allah. Apalagi kita juga akan bisa tertimpa ini. Kayak pajak bisa tertimpa, kita bisa di atas, bisa di bawah, kadang untung, kadang rugi karena kita miliknya. Tabulik kayaknya juga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis itu pulang dari kata di ujung daripada ayat ini ada wa huwal aliyyul azim, dan dia adalah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Potongan ayat ini Pak Ai, ini sebenarnya adalah ancaman dari Allah agar kita jangan menzolimi orang lain. Kayak pakai sahnya tuh Ustaz. Ketika dipadahkan Allah itu maha tinggi lagi maha besar, jangan bawani-wani lawan Allah. Coba kita pikirkan, di dalam surah An-Nisa Allah mengatakan tentang ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di ujung dari ayat kan ada di situ kan, sebelumnya itu disebutkan amun sampai wanita itu nusyuz, bermaksiat kepada lakinya, maka boleh bagi nang laki melakukan 4 tahapan hukuman. Nah, pertama dikasih peringatan keras. Itu yang kedua, berpisah dari wadah keguringan. Di situ apa? Yang ketiga, dipukul dengan pukulan yang tidak membekas dan lain-lain sebagainya dari syarat pukulannya dalam ilmu fikih. Habis itu Allah mengatakan fa in ata'nakum, mun bubuhan bini-bini itu buhannya mau mentaati nang laki, paasian lawan laki, fala tabghu alaihinna sabila, jangan mentang-mentang bubuhan ikam lalakian, tak kuat, tak pintar, akalnya tak panjang loh. Akhirnya buhan ikam zalim lawan bini ikam. Innallaha kana aliyan kabira, sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Menwani-wani ikam zalim kepada bini ikam, mentang-mentang ikam tak kuat, terpanjang akalnya, aku membalasnya. Innallaha kana aliyan kabira. Maka begitu pula di ujung ayat ini, wa huwal aliyyul azim, itu sebenarnya adalah apa? Ancaman dari Allah. Ikamlah, hati-hati jangan ikam sampai menzalimi orang lain. Wa huwal aliyyul azim. Jadi ini di ujung ayat ini memberi takutan lawan orang, siapa yang membacanya jangan sampai menzalimi siapapun. Orang lain tidak boleh kita zalimi. Itu faedah seputar tarbiyah. Kira-kira sudah sampai ke waktu adzan? Hah? Belum? Kalau belum kita teruskan. Sekarang
kita lanjutkan kepada faedah atau ini faedah ilmiah dan apa ya, dan isyarat-isyarat yang terdapat pada ayat ini. Isyarat itu artinya lataif, artinya suatu faedah yang dalam daripada ayat ini. Mungkin ini yang ulun akan bahas. Nah, jamaah sekalian, di awal ayat Allah mengatakan Al-Hayyu Al-Qayyum. Dua nama ini, dua nama yang mulia ini menunjukkan semua nama Allah kada terhingga, terbatas dengan mungkin sebagiannya kada. Jadi dua ayat ini mewakili dan menunjukkan semua nama-nama Allah. Dari sisi pendalilan mutabaqah itu dari sisi keotomatisan. Dari sisi tadammun, dia mengandung, ayat ini, kata ini mengandung nama ini, mengandung nama itu. Dan dari sisi luzum, dari sisi kelaziman, konsekuensi, amun ka ini pasti dia demikian, kalau demikian berarti dia demikian. Contohnya saja Al-Hayyu, yang maha sempurna kehidupannya, itu mengharuskan semua sifat zat Allah, seperti kemaha mendengarannya, kemaha melihatannya, kemaha mengilmuinya dia, kemaha mampuan dan berkuasanya dia. Al-Qayyum, yang berdiri sendiri dan mendirikan selainnya. Ini melazimkan apa? Kita meyakini semua perbuatannya Allah Subhanahu wa taala itu sempurna, dari istiwa, kemudian istiwa ya, berada di atas arasy, nuzulnya Allah, turunnya Allah ke langit dunia, ke langit terendah pada sepertiga terakhir, itu juga sempurna. Kada boleh kita samakan lawan manusia. Amun manusia apa? Turun mesti apa? Kalau turun mesti meninggalkan tempat yang lebih tinggi, ya ada. Itu makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mesti demikian. Allah turun sesuai dengan kemahabesaran dan kemahagungannya, tidak ada sedikit pun aib, rasa kurang, terpikir kurang pasti kada pada Allah. Langsung kita dustakan. Kada mungkin. Kalau orang yang menyerupakan Allah menolak ini, wah mun kayak itu berarti Allah turun, berarti kan meninggalkan tempat yang lebih atas. Kada mungkin, akhirnya ditolaklah oleh dia. Adapun ahlu sunnah nyaman banar mikirakan itu. Hadang dulu, adalah nang taganal dari Allah, kadada. Amun kadada nang taganal dari Allah, sudah. Itu aja kada apa pikiran kita. Dari situ semua sifat Allah kada mungkin sama lawan makhluk, walaupun sama bahasanya, tapi kada mungkin sama hakikatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Allah, makhluk Allah aja Pak ada sebagian itu tidak sesuai dengan logika kita mengharuskan Allah kayak itu, kayak makhluk. Contohnya nih nah, langit lawan bumi itu nang mana nang di atas? Langit. Ulun batakon, apakah langit ini bergantung lawan bumi? Amun kada ada bumi, langit ini hancur. Bergantung ada? Kada bergantung. Berarti langit ini kada bergantung pada bumi, padahal langit di atas bumi. Itu yang pertama. Habis itu pulang, langit ini di atas bumi, taganal kah, tahalus kah? Taganal, ya lah, taganal daripada bumi, padahal dia di atas. Mun kita tukang betukang di atas rumah, taganal tukangnya kah awaknya atau rumahnya kah? Rumahnya. Amun kahalusan rumahnya bisa gugur tukang, ya ada. Itu manusia, makhluk aja ada sebagian nang di atas taganal daripada nang
nang di bawah. Nah, bagaimana dengan Allah? Allah Subhanahu wa taala tidak ada kurangnya pada sifatnya dan pada perbuatannya. Di antara perbuatan Allah berbicaranya Allah sesuai dengan kemahagungan Allah, tidak mungkin ada kurang dan aibnya. Allah menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Semuanya itu berkaitan dengan qayyumiyah Allah, kemaha berdirian, berdiri sendiri Allah dan mendirikan selainnya. Ini faedah ilmiah dari Al-Hayyu Al-Qayyum. Limbah itu pulang dari kata la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Di sini ada faedah ilmiah baik. Allah di sini mengatakan wala naum. Allah tidak dihampiri tidur. Allah tidak tidur. Yalah. Yang Allah nafikan sebelum Allah itu tidak tidur, kata Allah apa? La ta'khudhuhu sinah. Ngantuk tidak. Karena mungkin ada orang tuh taguring tanpa ngantuk. Dia langsung taguring kadang diawali oleh ngantuk. Maka Allah ingin nafikan pemulaan sebelum guring pun, ngantuk pun Allah tidak ada. Ya, karena mungkin ada orang Allah itu teguring, tapi kadang ngantuk, gitu kan? Allah ingin menafikan supaya bujur-bujur langis, kada bersisa lagi bayangan seolah-olah hayah dan qayyumiyah Allah tuh masih ada kurangnya, supaya kada ada lagi bujur-bujur langis, kada bersisa lagi pemikiran nang tasalah itu. Maka Allah katakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Bukan cuma naum, sinah gin kada. Limbah itu Allah ulang, bayangkan piran, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kada la ta'khudhuhu sinatun wa naumun, kada. Untuk peningkatan ini kada jua. Ini kada jua. Karena kalau Allah sebutkan la ta'khudhuhu sinatu wa naum, itu bisa jadi ada terpikir kayak ini, Allah itu bisa kena tidur dan ngantuk seketika. Jadi tidur lawan ngantuknya itu berbarengan, tidur dan ngantuk. Nah, dengan dikatakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum, berarti kalau Allah tidak tidur, dalam kondisi tidak tidur, tidak juga ngantuk. Walaupun tidak tidur, umpamanya ada orang pikir mungkin Allah ngantuk, tidak ngantuk sama sekali. Jangankan tidak tidur, tidak ngantuk dalam kondisi tidak ngantuk saja, tidak ngantuk walau dalam kondisi dia ngantuk dalam kondisi dia tidak mungkin tidur, itu pun tidak mungkin terjadi. Habis itu pulang ada faedah sinah didahulukan sebelum naum, kantuk didahulukan sebelum naum. Ini tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala ingin mendahulukan yang lebih dahulu dulu, habis itu baru yang kemudian. Karena biasanya kantuk itu sebelum tidur. Makanya dalam bahasa Arab kita umpamanya mengatakan fulanun la yaghlibuhu amirun wala sultan. Orang itu tidak mungkin dikalahkan oleh gubernur dan juga tidak mungkin dikalahkan raja. Bujur kalau bahasa tuh. Kalau kita katakan dia tidak mungkin dikalahkan raja dan tidak mungkin dikalahkan gubernur. Kayak apa tuh? Lurus kada bahasa tuh? Kada lurus, karena gubernur lebih besar daripada raja lebih besar daripada gubernur. Maka kita katakan fulanun la yaghlibuhu amirun wala sultan. Orang itu tidak mungkin dikalahkan gubernur, tidak mungkin dikalahkan oleh raja. Nang tahalus dulu hanya nang tagana. Nah, habis itu sebagian para ulama
berdalil dengan lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini menunjukkan bahwasanya sabarataan perbuatan hamba, gawian kita itu ciptaan Allah jua. Karena Allah mengatakan lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Berarti sabarataan perbuatan kita itu disandarkan kepada Allah. Artinya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari firman Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ard juga ada kita pahami bahwasanya jangankan kepemilikan kita seberataan langit dan bumi, hukum-hukum kehidupan dalam tatanan kehidupan kita pun harus dikembalikan kepada Allah. Hukum syar'i baik. Nah, amun kita ada meyakini dengan hukum-hukum selain hukum syar'i dan kita anggap dan itu bertentangan dengan hukum Allah, maka itu salah satu bagian dari mensekutukan Allah dengan selainnya. Umpamanya nih ada undang-undang yang bertentangan dengan aturan Allah. Ujar Allah kayak ini, itu ada undang-undang yang bertentangan dengannya. Habis itu kita katakan undang-undang ini bujur, atau sama aja lawan hukum Allah, atau lebih bagus, maka ini sudah masuk kepada menyekutukan Allah, dan ini bahaya, bisa menjatuhkan kita kepada kekufuran. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Ini menunjukkan ditetapkannya izin Allah. Nah, syafaat itu dari ayat ini kita bisa ambil faedah, syafaat Allah itu berkaitan dengan izin Allah dari sisi waktunya, dari sisi orang yang memberi syafaat, dan dari sisi orang yang diberi syafaat. Tidak mungkin syafaat itu berlaku terjadi kecuali pertama Allah mengizinkan yang memberi syafaat, yang kedua Allah mengizinkan dan ridho kepada yang diberi syafaat, kemudian yang ketiga orang itu memberi syafaat setelah Allah berikan izin. Walaupun dia diberi izin tapi belum bakal diberi izin, kadang mungkin memberi syafaat. Umpamanya Nabi Muhammad, nah wayah ini Nabi Muhammad memberi syafaat padahal sidin belum waktunya. Kadang mungkin Nabi kita Muhammad SAW memberi syafaat. Mungkin kita dengarkan azan dulu kah? Ya kah? Ya kah? Hah? Nukamil, khalas, baqi qalil. Ukamil, tayyib. Kita lanjut jamaah sekalian. Berarti dari ayat man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih, ini apa yang kita bisa ambil faedah? Dari sisi akidah, ini adalah menetapkan adanya syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini bantahan kepada kaum Khawarij dan kaum Mu'tazilah yang menolak adanya syafaat bagi pelaku dosa besar. Adapun Ahlu Sunnah menetapkan pelaku dosa besar selama kada syirik masih ada kemungkinan dapat syafaat. Ya, syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun menurut Khawarij dan Mu'tazilah, pelaku dosa besar itu kekal abadi di neraka, tidak mungkin dapat syafaat. Amun sudah mati masuk neraka, gitu Bang. Dia apa? Mabok-mabokan, dia berzina, dia apa? Dia main judi umpamanya, dia membunuh manusia, belum bertobat, berarti neraka. Itu menurut Mu'tazilah dan Khawarij. Belainnya apa? Khawarij mengatakan orang itu kafir mati. Ya kada? Orang itu mati kafir. Kalau menurut Mu'tazilah orang itu di dunia ini antara dua manzilah, kada muslim, kada kafir, kada mukmin. Itu menurut Mu'tazilah. Tapi mun di akhirat Mu'tazilah lawan Khawarij sama aja. Jarbuhan Mu'tazilah lawan Khawarij, bohannya itu di neraka. Nang belainnya hukum di dunia aja. Orang Khawarij mengatakan buhannya itu kafir. Kalau orang Mu'tazilah mengatakan bainal manzilatain, mukmin kada, kafir juga kada.
antara keduanya. Itu status di dunia, tapi di akhirat sama di neraka. Ujar Buhan Mu'tazilah, ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Tahu nang sudah berlalu lawan nang kemudian. Ini bantahan terhadap para kaum Qadariyah yang ekstrim, di mana buhannya menolak bahwasanya Allah mengetahui apa yang dilakukan hamba sebelum terjadi. Orang-orang Qadariyah itu menolak belum terjadi Allah kada tahu. Ini bubuhan Qadariyah. Nah, amun di dunia ini kelompok yang dari sisi akidah terhadap takdirnya Qadariyah itu adalah orang-orang Syiah. Orang Syiah itu Qadariyah baik dari sisi takdir. Begitu pula orang-orang Mu'tazilah atau Neo Mu'tazilah, itu juga Qadariyah dari sisi memahami takdir. Nah, kita ini berbuat kada ada campur tangan Allah. Adapun ini keluar fil kharij dakhil faqat dakhil. Adapun kaum Asy'ariyah atau Maturidiyah atau mutakallimin, mereka menganggap bahwasanya kita ini majbur, kita ini sudah kayak robot ya. Jadi ini sebenarnya kebalikan kaum Qadariyah. Kaum Qadariyah itu dari sisi takdir itu bubuhan Syiah lawan Mu'tazilah. Kalau yang Neo Mu'tazilah di dunia ini mungkin pian tahu ada namanya Hizbut Tahrir. Nah, Hizbut Tahrir itu masuk kaum Qadariyah lawan Syiah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tadi kan berarti kadada yang mencakup ilmu Allah. Ya, begitu pula tidak ada yang bisa meliputi pendengaran dan penglihatan seperti Allah. Jadi yang meliputi segala suara yang sehalus-halusnya, yang sekecil-kecilnya, atau benda yang sekecil-kecilnya tidak ada yang melihat kecuali Allah. Apa saja ketidakluput daripada penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Daun yang berserakan jatuh dari pohon, ada nang karing, ada nang basah. Berapa hari nang basah tuh jadi karing, imbah karing jadi apa? Habis itu dalam detik itu juga ada nang tagugur juga dari daun itu. Allah Maha mengetahuinya. Kemudian dari ayat ini juga kita tahu bagaimana kebesaran Allah sebagai pencipta. Dari mana kita tahu? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kalau kursinya aja seluas langit dan bumi, apalagi dia, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ketika kita mengatakan wala ya'uduhu hifdhuhuma, di sini kita menetapkan apa yang dikandung dari ketidakcapean Allah, ketidakberatan bagi Allah. Berarti kita menetapkan apa? Keilmuan Allah, kekudrahan, kemaha mampuan Allah, kemahidupan Allah, kasih sayang Allah, kebijaksanaan Allah, hikmah dan kekuatan Allah. Seberataan itu terkumpul dari kata wala ya'uduhu hifdhuhuma. Kemudian juga dari wala ya'uduhu hifdhuhuma ini menunjukkan langit dan bumi itu membutuhkan kepada penjagaan. Kalau Allah tidak jaga, hancurlah langit dan bumi ini. Allah katakan innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, wala ya'uduhu hifdhuhuma. Di sini Allah mengatakan tidak ada yang tidak membuat Allah capek penjagaan terhadap langit dan bumi. Kenapa Allah tidak menyebut kursi? Kan sebelumnya kan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wala ya'uduhu hifdhuhuma. Kenapa Allah tidak sebutkan Allah juga yang menjaga kursi? Kan disebutkan kursi, langit, bumi kan?
Kenapa disebut tidak membuat berat Allah penjagaan terhadap langit dan bumi? Kenapa kursi kada disembat? Kenapa kada dimasukkan dalam penjagaan Allah di dalam kata hifdzuhuma ini? Karena Allah sedang menyinggung kepada kita sesuatu yang terasa oleh organ kita sekarang di dunia ini. Yang kita baru bisa lihat langit dan bumi. Adapun kursi kita sekarang tidak melihatnya. Nah, wa huwal aliyul azim. Al-ali dengan kata yang maha tinggi ini bantahan kepada kaum hululiyah. Hululiyah itu adalah kaum yang mengatakan Allah itu tidak di atas, tapi dia berada di mana-mana. Itu kaum hululiyah. Mun di Indonesia ini kada kisahnya banyak kisahnya, baik dalam secara skala nasional, bahkan mungkin ada skala regional. Yang ada kisah kaum hululiyah ini, bahkan sampai kepada tingkatan ittihadiyah. Allah sudah bersemayam di wadahku, akulah Allah, aku Tuhan, dan sebagainya. Dan itu waliyadzubillah sampai ada yang mengkeramatkannya. Nah, hululiyah ini dibantah dengan ketika Allah katakan Al-Ali, yang maha tinggi. Berarti Allah itu terpisah daripada makhluk. Yang ada. Habis itu juga di sini ada bantahan kepada kaum Mu'attilah. Kaum Mu'attilah itu sebenarnya Mu'tazilah, Jahmiyah juga kaum Mu'attilah. Habis itu yang berikutnya yaitu kaum Asy'ariyah, Maturidiyah, itu juga kaum Mu'attilah. Di mana Allah itu tidak disifati, kata mereka Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak tersambung, tidak juga terpisah. Nah, ini kaum Mu'attilah. Adapun ahlu sunnah mengatakan Allah itu di atas dan Allah terpisah dari makhluknya. Allah terpisah secara otomatis. Ketika Allah katakan Al-Ali, itu menunjukkan Allah terpisah dari makhluk. Kadada masuknya Allah ke dalam diri makhluk. Artinya Allah itu terpisah dari makhluknya. Ya, inilah keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian di sana tentunya ada keindahan-keindahan untayan bahasa dari dari ayat Al-Kursi ini. Ya, ada ketinggian atau sastra bahasa. Di antaranya Allah memulai ayat kursi ini dengan menyebut Allah. Allah itu adalah nama Allah yang paling agung. Siapa dia aja mendengar langsung segar rasanya, teduh di hati nih. Ketika disebut ayat itu dimulai Allah, nyamannya didengar. Indah, nyaman didengar oleh telinga kita, hati kita pun rasanya teduh ketika disebut Allah. Dan ini adalah nama Allah yang paling agung. Makanya kita bertabaruk dengan nama itu disebut di awal. Ya, dialah yang memberikan kita seberataan nikmat. Ya, diantaranya mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya. Ketika Allah katakan la ilaha illahu, itu sebenarnya tafsir dari kata Allah, karena Allah itu artinya al-ma'budul haq, sesembahan yang benar. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Ini tafsiran Allah. La ilaha illahu itu tafsir dari kata Allah. Ini indah benar bahasa seperti ini. Imbah disambat ngaran, disambat tafsirannya. Bahasa apa nang lebih, nang kira-kira lagi kurangnya dari bahasa ini, Pak? Ini bahasa yang sangat sudah yang sudah di ujung. Artinya keindahan, tidak ada lagi keindahan di lebih daripada bahasa ini. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sudah kita bahas tadi keindahan bahasanya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini keindahannya kayak ini, Pak. Kita sudah membahas surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Didahulukan
apa? Didahulukan didahulukan objeknya sebelum perbuatan. Ya kan? Itu menunjukkan kekhususan. Begitu pula di sini, lahu, miliknya saja, miliknya apa yang di langit dan di bumi. Sebenarnya begini, ma fis samawati wa ma fil ardi lahu. Itu bahasanya yang bahasa yang biasa, ma fis samawati wa ma fil ardi lahu. Apa yang di langit dan apa yang di bumi miliknya. Tapi ketika miliknya didahulukan, berarti semuanya itu hanya miliknya. Khusus dia saja yang memiliki, selainnya tidak ada yang memiliki. Allahu Akbar. Kemudian dari firman Allah, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ini sebenarnya dia adalah penetapan dan pengukuhan dari Allah bahwasanya Allah itu adalah Al-Hayyu Al-Qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah itu Maha hidup, Maha berdiri sendiri dan mendirikan selainnya, tidak dihampiri kantuk dan tidur, tidak pula dihampiri tidur. Di sini ketika kita mengatakan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, oh, pantas sejepang dia itu maha sempurna hidupnya, qayyumiyahnya sempurna, maka dia mengetahui yang sekarang dan yang akan datang. Ya, yang telah lalu dan yang akan datang. Oh, berarti di sini dia sebagai pengetahuan. Jadi bukan hanya, jadi kadang-kadang orang mengetahui ketika Allah katakan Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah mengetahui dan wayahini aja, yang mengetahui yang sekarang saja. Dengan kata ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, jelaslah bagi kita Al-Hayyu Al-Qayyum itu mengetahui yang dahulu dan sekarang dan yang tidak terjadi. Bagaimana kalau seandainya dia terjadi? Yang tidak terjadi, kalau seandainya dia terjadi bagaimana? Itu pun Allah Maha mengetahuinya. Masya Allah. Jadi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum itu untuk mempertegas daripada kata Al-Hayyu Al-Qayyum. Kemudian juga jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kata man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih, ini sengaja tidak ada kata waw. Kan di tengah, kan ya'lamu ma baina aydihim dengan lahu ma fis samawati wa ma fil ard ditengahi oleh ya'lamu ma baina aydihim. Ditengahi oleh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ini menunjukkan Allah memberi izin kepada yang memberi syafaat atau tidak memberi izin. Wayahapa Allah memberi izin dan wayahapa Allah tidak memberi izin. Siapa orangnya yang diberi izin untuk memberi syafaat dan siapa yang akan diberi syafaat kepadanya, itu sangat berkaitan dengan ilmunya Allah. Jadi kadang mungkin bahapal, manusia itu bisa bahapal, makhluk bisa bahapal, Allah tidak mungkin akurat seberataan. Tidak ada lepas dari akurasi. Sabarataan ada ilmunya Allah, sedetail-detailnya. Naam. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, dan tidak ada yang tahu, ya. Makanya tadi ulun singgung man dzalladzi yashfa'u, kada ada lagi bertambah waw, wawul ataf. Kenapa kada bertambah waw? Karena itu berkaitan dengan ilmu Allah. Jadi seolah-olah dia di dalam pembahasan ilmu Allah itu, makanya kada pakai waw. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Di sini dia ada wawul ataf, dan ini menurut sebagian para ulama ada tersambung kepada sebelumnya ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kan di sini katakan Allah mengetahui yang telah lalu dan yang akan datang, yang sekarang dan yang akan datang. Ketika Allah mengatakan wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa, itu Allah ingin menafikan kada ada satupun dari makhluknya yang tahu ini. Kalau Allah tahu
apa yang berlalu dan kemudian, yang sekarang dan kemudian, maka satu pun dari makhluknya kada ada yang tahu. Kalaupun ada yang tahu, itu karena Allah memberitahu sebagiannya untuk menafikan ada makhluk. Jadi untuk menekankan pengetahuan Allah yang mencakup ini, tidak ada sedikit pun ada makhluk yang mengetahuinya kecuali dengan apa yang Allah beritahu saja. Jadi contohnya nih, apa tuh orang umpamanya SOG OSG ya ada. OSG itu kan alat canggih loh Pak. Ini kayak apa nih, kakanaknya gambar kada, tahu kada? Bisa kelihatan ada ciri-cirinya lelakian bibinian. Ini lelakian, ini bibinian. Ini demikian, ini demikian. Ini songsang, ini kada. Ada kada ilmunya? Ada, karena Allah beritahu lewat alat canggih, yang alat canggih itu pun terilhami dari Allah, bisa mengolah itu. Mbak itu dokter atau ahlinya yang memakai itu karena Allah juga memberi ilmunya. Akhirnya kelihatan itu. Tapi itu secuil saja dari ilmu Allah. Kadang-kadang ketika lahir ada yang lepas daripada prediksi. Ternyata kakanaknya kayak ini, ternyata demikian, ternyata demikian. Ya kada? Bulan ini di OSG demikian, bulan dudinya dipadahkan ada ke ini. Oh, berarti belain dengan penelitian sebelumnya. Itu menunjukkan pengetahuannya sangat terbatas. Itu dapatnya pun dari Allah, ya kan? Itu hanya sedikit saja dari ilmu yang Allah beritahu. Naam. Dan tentang ayat ini, dia pendek Pak. Ayat ini satu nafas, nafas kita panjang, kita kawa hingkat saja membaca dari awal sampai akhir. Mishari bin Rashid Al-Affasi, qari yang terkenal, punya bacaan ayat kursi dengan bacaan dan lantunan yang sangat indah dari awal sampai akhir satu nafas. Tajwidnya kada kurang sama sekali. Masya Allah, pendek sekali. Tapi walaupun pendek Pak, dia mengandung banyak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bahkan sebagian para ulama mengatakan dari ayat kursi ini bisa kita ambil 17 nama Allah. Ada yang tampak, ada yang tersembunyi. Ada juga sebagian sampai menghitungnya sekitar 21 nama Allah yang terkandung di dalam ayat kursi ini, baik yang tampak atau yang mungkin secara implisit, baik secara eksplisit yang tampak atau secara implisit yang tersirat. Nah, ini menunjukkan betapa agungnya ayat ini. Maka pantaslah ayat ini kita baca saban imbah sembahyang, saban sebelum guring, di zikir pagi dan petang, dan di dalam penjagaan rumah kita, perjalanan kita. Siapa aja yang menggawinya, dia akan terhindar daripada syaitan. Disebutkan Pak, ada seseorang, orang ini kada hafal ayat kursi, dan dia dalam kondisi diserang oleh sihir. Kemudian orang ini bahigaan rumah lawan seorang alubait di Mekah, seorang amun di wadah kita ini Sayyid lah kan, seorang Alawi keturunan Ali bin Abi Thalib yang soleh. Dan tetangga ini gemar membaca ayat kursi. Disebutkan orang yang tadi terkena sihir itu akhirnya sembuh gara-gara tetangganya nang katuju baca ayat kursi. Dia kebetulan kada hafal dan kada bisa baca ayat Al-Quran, tapi dia terhindar daripada sihir tadi gara-gara tetangganya. Padahal tetangga tadi kada bastilah juga, kada bastilah aja yang dihiga terpengaruh. Apalagi sampai bastilah aku merupiah nang di sekitarku, gitu kan. Nah, ini baru efek daripada yang di samping rumah. Apalagi kalau seorang nang kawan membaca ayat kursinya langsung,
Maka di sini kita ajak supaya kita bujur-bujur mengamalkan ayat yang paling mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sehingga kita bisa mengamalkannya sebelum tidur. Apabila kita guring dan kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan kita, roh kita, pas waktu kita guring itu, maka Allah jamin dengan sorga apabila kita membaca ayat kursi sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam wa barakallahu fikum. Mari kita tutup majlis ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.